Halo semua, selamat malam. Sambil menunggu narasumber, kita akan menunggu beberapa menit lagi. Selamat malam teman-teman semua, ayo bergabung. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Sambil menunggu narasumber yang sebentar lagi akan masuk. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja. Kita akan bergabung lagi dalam diskusi berdemokrasi di masa pandemi di volume kelima ini bersama dengan narasumber kita Salma Safitri Rahayaan atau biasa dipanggil Vivi atau Kak Vivi, Mbak Vivi. Sambil menunggu nanti akan memperkenalkan diri. Halo Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi. Halo. Nah, kayaknya udah mulai bagus nih jaringannya. Aku belum dengar. Belum dengar, halo? Bentar. Ini suaranya hilang. Halo. Di waktu 60 menit ini kita akan banyak berdiskusi terkait dengan demokrasi dengan subjudulnya bisa kita masukkan ke dalam diskusi terkait dengan partisipasi publik. Halo Mbak Vivi, udah bisa dengar suara aku? Udah. Oke. Udah jelas banget. Oke, aku juga dengar suaraku nggak? Dengar, jelas sekali. Alhamdulillah, beres deh. Oke, Mbak Vivi, aku tadi sudah sounding tentang Mbak Vivi, tapi mungkin Mbak Vivi bisa perkenalkan sendiri sebagai apa, lagi ngapain sekarang aktivitasnya. Silakan, Mbak. Halo, saya Salma Safitri, biasa dipanggil Vivi, aktivis perempuan. Saya adalah salah satu pendiri Dropadi. Saya juga founder dari Suara Perempuan Desa, sebuah organisasi lokal di Batu, Malang, yang bekerja untuk penguatan kapasitas perempuan pedesaan untuk memenuhi hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya. Oke. Saya adalah ibu 3 anak yang sekarang sedang sibuk segala macam karena anak-anak di rumah terus sudah dari bulan Maret. Nanti masuk mungkin sekitar awal tahun ya, Mbak.
Ya, sampai akhir tahun begini nih di rumah nih kita jadi guru. Guru sekaligus orang tua. Oke, Mbak Vivi, kita kan ngomongin soal demokrasi nih, ya kan, di masa pandemi ini. Tapi kira-kira kita bisa merujuk ke bagaimana sih sebenarnya demokrasi itu terkait dengan partisipasi publik di masa pandemi ini. Mbak Vivi mungkin bisa ceritakan pengalamannya sedikit terkait dengan situasi di Malang atau di Jawa Timur secara lokal konteks gitu misalnya. Baik, kalau kita menyaksikan bagaimana sebetulnya partisipasi publik dalam demokrasi di luar pandemi, kita tidak bisa bilang terlalu baik juga. Artinya di Indonesia ini banyak kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah itu sebagian besar menguntungkan pemilik modal, penguasa maupun mereka yang dekat dengan elit kekuasaan. Itu masih sebelum pandemi. Kalau di Indonesia sejak reformasi orang ya punya akses, tapi kontrol dan manfaat belum tentu diperoleh. Nah sekarang dalam masa pandemi lebih susah lagi ya, karena dengan pembatasan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, sekarang sih sebagian besar daerah sudah tidak ada pembatasan lagi ya. Orang sudah beraktivitas dengan protokol tertentu untuk menjaga. Tapi karena situasi ekonomi yang runyam, maka banyak orang pada prioritas sekarang ini lebih ke memenuhi kebutuhan pribadi. Artinya berusaha bekerja supaya bisa survive di tengah situasi pandemi. Sehingga agaknya banyak kebijakan publik yang luput atau tidak cukup dapat perhatian karena masyarakat sendiri sibuk untuk survive strategi gitu ya. Atau kalau kita mau lihat refleksi lebih jauh mengenai saat situasi pandemi, bagaimana pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi pada masyarakat, kita juga bisa saksikan bahwa akses maupun kontrol masyarakat terlibat pada mendapatkan manfaat atau bantuan yang optimal dalam pandemik itu juga tidak terlalu baik. Apalagi kita bicara kelompok rentan, perempuan, anak-anak, disabilitas, wah itu ya. Ya kita bisa lihat atau kita dengar di banyak tempat gerutuan ataupun komplain mengenai tidak sampainya bantuan dengan baik atau tidak tepat sasaran, itu banyak sekali yang dirasakan. Dan koreksi mengenai hal itu juga sulit. Saya contoh di kampung saya ya, saya tinggal di sebuah desa di Batu namanya Desa Gunung Sari. Ibu di sekitar suka berbisik-bisik merasa bantuan itu tidak tepat sasaran. Ini kok yang dapat orang-orang yang sudah dapat PK, orang-orang yang sudah dapat PKH dan seterusnya. Kok dia lagi? Yang ini yang lebih susah, kok nggak dapat misalnya. Ketika hal itu ditanyakan kepada pihak desa jawabnya, ya nggak tahu, data ini dari pemerintah kota atau pemerintah pusat. Nanti kalau pemerintah kota ditanya, kok bisa begini? Dinas sosial bilang, lah nggak tahu, datanya kan dari desa. Nah itu kayak pingpongannya masyarakat, ya sudahlah, nggak usah daripada ribut. Lagi pula nanti jadi sontak kan, jadi di masyarakat tuh kan jadi konflik. Sepertinya si ibu A nggak suka kalau ibu B yang dapat bantuan dan seterusnya. Nah itu yang kita lihat terjadi sehari-hari. Iya. Terus kira-kira kalau misalnya situasi itu sebenarnya ya peluangnya masyarakat itu di mana sih Mbak Vivi? Kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengakses segala macam itu, harusnya tuh kita di mana gitu peluangnya? Peran kita sebagai masyarakat itu di mana sebenarnya? Saya rasa pemerintah di tingkat lokal harus membuka ruang-ruang dialog atau ruang-ruang partisipasi yang lebih luas supaya
manfaat bantuan yang diberikan itu bisa lebih tepat sasaran maupun lebih tepat diterima oleh masyarakat. Saya mau ambil contoh gini ya, di desa saya tinggal di sebuah desa yang merupakan penghasil utama bunga di Malang. Di desa ini ada 515 petani bunga yang menggarap sekitar 78 hektar lahan bunga mawar. Bunga mawar ini dikirim ke Jakarta. Kalau Jakarta itu dikirim ke Rawabelong, dari Malang tuh maksudnya dari desa saya lah kira-kira. Nah, pada saat pandemi, petani tidak bisa mengirim bunga karena tidak jalur distribusi ditutup. Bunga kan nggak bisa dipanen. Karena bunga nggak bisa dipanen, banyak orang menelantarkan kebun bunganya. Harusnya bantuan kepada petani itu juga menjangkau sektor ini. Harusnya pemerintah berbicara dengan petani bagaimana caranya membantu kalian. Strateginya apa? Kalau ini ada sebuah masalah yang kita harus selesaikan bersama, seharusnya sebelum membuat kebijakan membantu petani bunganya diajak ngomong supaya pemerintah tahu kebutuhannya apa, dengan demikian bantuan diarahkan sesuai dengan kebutuhan. Karena hal ini tidak terjadi, maka yang dilakukan oleh bantuan dilakukan pemerintah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, bantuan yang diberikan adalah memberikan peminjaman mesin pencacah kembang dengan harapan ini memangkas bunga yang tadinya bunga dipangkas ditaruh aja begitu, ada yang dibakar gitu ya. Kalau ke tempat pencacahan dicacah gitu, nanti setelah dicacah petani akan dapat bantuan vitamin atau obat-obatan untuk memelihara bunga. Kan biasanya petani itu panen, dijual, uangnya dia pakai untuk memelihara, jadi untuk beli vitamin bunga, untuk beli pupuk dan seterusnya. Karena nggak bisa dijual, jadi kan dia nggak punya uang juga beli pupuk. Akhirnya banyak mati. Nah, padahal biaya yang dia lakukan untuk memanen bunga kemudian dibawa ke pencacahan itu tidak seimbang dengan vitamin bunga yang diberikan. Jadi artinya petani ngapain sih bawa bunga saya segubrak-gubrak gitu ya, 2.000, 3.000, ada yang 10.000 potong dicacah gitu ya, dibawa ke pencacahan, terus dia cuma dapat ganti 2 botol, which is itu hanya cukup untuk sepetak 2 petak. Jadi akhirnya malas, nggak ada gunanya. Nah kayak gitu. Padahal kalau pemerintah mau dengarkan petani berbicara, dia mungkin bisa pakai strategi lain, misalnya memberi pinjaman alat pengering bunga. Bunga kan bisa dikeringkan. Dikeringkan kan bunga bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Jadi dan kalau mengeringkan lebih besar karena satu kali mengeringkan bisa 10.000 tangkai misalnya bunga mawar. Nah itu tidak terjadi, tidak ada bantuan yang model begitu. Kenapa? Karena petaninya nggak diajak bicara. Satu contoh bagaimana demokrasi di tengah pandemi ini tidak berjalan. Ini demokrasi yang simple atau sederhana, yang contoh bagaimana sebuah kelompok masyarakat, dalam hal ini petani bunga, itu terdampak, dan bagaimana dampak itu diintervensi oleh pemerintah untuk diberi bantuan, tapi ternyata bantuannya tidak memadai untuk membuat mereka cukup bisa bertahan. Iya. Nah, kan harusnya kan pemerintah tuh mendengarkan suara-suara orang yang membutuhkan agar ada misalnya kebutuhan yang tepat sasaran, bantuan yang tepat sasaran seperti petani, nelayan, ya kan, petani bunga contohnya misalnya. Nah, kan yang sekarang ini kan tidak terjadi, Mbak Vi. Sebenarnya tuh pemerintah kan juga bukan hanya Indonesia sih ya, aku lihat ya. Maksudnya pemerintah juga sebenarnya tergagap-gagap menjalani ini gitu, menerima situasi ini gitu loh. Menurut Mbak Vivi gimana? Iya, memang ini memang tidak ada pemerintah yang punya pengalaman. Iya, semuanya ya kan? Ya, ini kan sesuatu yang terjadi di luar prediksi. Ya, di luar perencanaan siapapun. Ya,
Uh, jadi semua orang tergagap-gagap. Tapi di tengah situasi tersebut, menurut saya semua komponen harusnya memiliki daya lentur. Dalam konteks ini, saya melihat daya lentur masyarakat lebih kuat menghadapi pandemik daripada daya lentur pemerintah. Iya, betul. Pemerintah seolah-olah situasi yang normal, yang standar, yang bukan pandemik. Sementara masyarakat coba apa yang dilakukan? Kumpulkan bantuan, bikin dapur umum, bikin masker. Ada ibu-ibu yang mengeluarkan koleksi kain-kain, bahkan kain batik, kain macam-macam untuk dibikin masker, dijahit kemudian kemana-mana. Saya melihat masyarakat justru lebih canggih belajar dari pandemi ini, menghadapi pandemi dengan saling menolong gitu ya, dibanding pemerintah yang justru punya kuasa uang, kuasa politik, kuasa segala macam gitu. Berarti tidak cukup belajar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat dengan cara biasa, bukan cara pandemi. Termasuk juga strategi ataupun cara ataupun bahkan kata-kata yang dipilih untuk berkomunikasi itu bukan kata-kata yang menenangkan, membuat tenang, membuat solid gitu, tapi sebaliknya. Kan ada laporan kawan di Jogja yang menyelenggarakan dapur umum, intimidasi aparat. Bayangkan rakyat dengan upaya sendiri menyediakan makan untuk sesamanya supaya nggak lapar, orang nggak mati kelaparan, itu ditongkrongin nama apa ya, aneh gitu. Seperti kita yang Jepang gitu ya, seperti kita tidak ditolong negara, malah dibikin susah gitu sama negara. Ya tidak selalu lah ya. Jadi menurut saya daya lentur masyarakat ini kekuatan besar Indonesia. Saya pikir masyarakat yang sangat gotong royong, tolong menolong. Ini aset luar biasa yang kita harus pelihara sebagai sebuah bangsa. Harusnya itu ya, kita kan punya prinsip gotong royong ya, solidaritas. Sebenarnya itu bisa digunakan untuk menangani situasi ini ya Mbak Vivi ya, untuk melihat itu. Nah teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan untuk 3 pertanyaan yang menarik akan mendapatkan giveaway dari Drupadi. Ayo silahkan buat teman-teman, tapi sementara itu kita lanjut bincang-bincang dulu. Nah, kira-kira menurut Mbak Vivi, pengalaman pribadi Mbak Vivi, lesson learn yang bisa diambil dari situasi ini apa sih Mbak pembelajarannya? Harusnya kita melihat. Iya, saya rasa masyarakat dengan pandemik kita banyak komunitas kelompok masyarakat itu dipersatukan oleh situasi yang sama-sama susah. Jadi sekat-sekat ideologi, mungkin afiliasi politik, suku ras agama yang tadinya dia bisa menjadi pemecah, pandemik ini berhasil pada derajat tertentu menyingkirkan itu semua, lalu bersama-sama mengatasi situasi yang sulit. Melihat hal baik yang kita bisa alami sekarang. Meskipun tetap saja di tempat-tempat tertentu pada skala yang kecil kita bisa melihat upaya untuk menggunakan pandemik untuk memecah belah bangsa atau masyarakat, menggunakan isu syara yang ditunggangi pandemi itu ada juga sih memang. Tapi saya pikir secara umum masyarakat lebih wise, lebih solid, lebih bersatu ya. Misalnya di banyak tempat kita lihat banyak banget lumbung-lumbung pangan disediakan oleh masyarakat. Kalau di tempat saya hampir setiap RW, setiap desa itu lebih dari 1-2 lumbung pangan disediakan tiap hari. Jadi kalau sekarang udah hampir nggak ada ya, karena orang sudah mulai bekerja. Jadi jarak gitu ya, ada bahan makanan, sayur, lauk beras, macam-macam sampai
bawang-bawang juga ditaruh di situ ya, di kantong-kantong plastik, yang lewat boleh ambil. Itu banyak sekali. Orang panen tidak terserap di pasar karena nggak bisa distribusikan, dibagi-bagi di jalan-jalan gitu. Di tempat kami banyak sekali. Jadi saya rasa pandemi ini sekali lagi menunjukkan bagaimana sebagai sebuah bangsa kita sangat kaya. Masyarakat itu sangat kaya karena saling berbagi, saling menolong. Iya, Mbak. Nah, kan kalau misalnya kita dilihat semua orang pasti akan terkena dampak dari pandemi ini, ya kan, Mbak Vi? Nah, yang bekerja dirumahkan, ya kan? Yang tidak bekerja juga akhirnya survive bisa buat jualan sendiri di rumah dari rumah gitu ya. Karena online sekarang lagi lagi naik daun lah untuk penjualan itu. Nah, tapi sebenarnya situasi ini yang paling terdampak sekali itu sebenarnya siapa sih perannya itu, Mbak Vi? Laki-laki atau perempuan yang lebih besar dampak yang dialami sebenarnya? Karena kan kalau oke, Mbak Vi. Kalau di tingkat privat, perempuan pasti terkena dampak yang besar ya. Laki-laki juga. Laki-laki terkena dampak karena dia frustasi, mungkin tidak berpenghasilan, tidak punya pendapatan dan harus diam di rumah, sementara selama ini laki-laki dikonsumsikan dan di rumah. Tapi konstruksi gender kan tetap menempatkan perempuan subordinat. Jadi kalau laki-laki dia frustasi, dia masih bisa melampiaskan kepada istri atau anak-anak di rumah gitu, karena dia superior dalam konstruksi gender dalam masyarakat kita. Sementara perempuan secara sosial dikonstruksikan sebagai penyedia layanan di rumah, penyedia bahan pangan, penyedia makanan, melakukan pekerjaan perawatan anak, lansia dan seterusnya. Karena itu ketika semua orang di rumah, pekerjaan tadi lebih jadi bertumpuk, nambah. Apalagi mereka yang juga bekerja di luar rumah, pekerjaannya pindah tuh. Jadi kalau tadinya di rumah kerja mungkin 2-3 jam, sekarang bisa 18 jam kerjanya. Pagi melek malam, dan yang diurus seluruh rumah akhirnya kan, mulai dari anak, suami, kalau ada orang tua ya orang tua, bayi-bayi, balita gitu. Jadi peran perempuan luar biasa menumpuk dalam kondisi begini. Sementara dia juga menanggung beban penghasilan keluarga yang berkurang, ya kan? Kurang sementara, kurang sementara beban konsumsi tinggi. Itu anak dan suami di rumah itu minta makanannya aneh-aneh loh, nggak cukup yang biasa makan pagi siang malam, snack bisa minta gitu ya. Jadi sebetulnya urusan dapur ini nambah. Coba cek kebanyakan ibu, saya juga mengalaminya gitu, karena semua di rumah, jadi kan kita nggak cukup makanan yang biasa, ada tambahan makanan lain enggak gitu. Itu juga membuat secara ekonomi berat karena harus bikin konsumsi baru, dan juga secara tenaga waktu lebih tersita karena dapur sering dikunjungi gitu, selain pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi sambil bawaan kerja dari kantor ke rumah, ngurusi rumah, ngajari anak-anak sekolah, masak yang ekstra, pudingnya nambah gitu ya. Kalau dapat suami yang stabil lumayan, tapi kalau dapat suami yang stres dan menimpa beban stresnya ke perempuan gitu kan, si istri atau ibu-ibu di rumah kan jadi lebih berat. Jadi beban perempuan berat. Kita juga mencatat di hampir semua tempat ya KDRT meningkat loh. Jadi di rumah aman. Kalau bahasanya COVID, lebih aman di rumah. Buat perempuan belum tentu lebih aman, karena domestic violence menjadi tinggi. Karena sama-sama stres, akhirnya ini ya Mbak Vivi malah menjadi sering ketemu, terus akhirnya jadi diskusinya alot, lama-lama jadi berantem gitu ya, karena kita di rumah terus gitu ya. Dalam rumah tangga, konstruksi gender itu kan perempuan tidak sebagai pemimpin, toh
Karena kita mengatur laki-laki kepala keluarga, perempuan pengurus rumah tangga, itu undang-undangnya ngaturnya begitu. Undang-undang 24. Jadi konstruksi gender perempuan dalam rumah itu pada posisi subordinat. Nah, siapa yang paling mendapat kekerasan, mendapat tekanan? Ya mereka yang pada posisi subordinat. Siapa yang bapak-bapak, para suami. Jadi itu sudah otomatis beban berlebih, terutama deraan juga termasuk deraan psikis, itu pasti diterima perempuan lebih banyak dibanding suaminya gitu. Tidak, perempuan nggak bisa melampiaskan kekesalannya kepada suami. Mungkin jatuhnya ke anak. Ngomel-ngomel, Mbak. Suami menekan istri yang tertekan melampiaskannya kepada. Iya. Nah, nanti kalau anak di rumah lampiaran, anak akan melampiaskannya kepada kucing-kucing atau binatang lampiaran gitu kan begitu. Apa lapis-lapis subordinasi di rumah kan demikian. Nah, ada pasangan yang aware, yang mengerti bahwa kita semua sedang pada situasi psikologis tidak baik. Karena itu mari kita bersama-sama mengatasinya. Ini bisa dihadapi. Tingkat ini bisa diolah bersama. Kalau ada kesadaran bersama pasangan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang berat. Nah, tanpa itu pasti perempuan akan mengalami multiple burden, macam-macam. Seksual bisa juga. Iya. Ya, kita kembali ke partisipasi publiknya nih Mbak Vivi ya. Dengan situasi seperti ini tuh kan sebenarnya kita punya prinsip gotong royong, kita punya prinsip solidaritas, ya kan? Harusnya tuh kan pemerintah juga bisa mengatasi ini lebih baik. Karena kalau menurut sejarahnya nih, yang aku pernah dengar juga di beberapa sumber, sebenarnya kan pandemi ini kan bukan hanya tahun ini dan situasinya ini. Dulu Indonesia juga pernah mengalami pandemi kolera lah segala macam, itu kan bisa mengatasinya dengan baik. Nah, kenapa kita nggak pernah belajar ya Mbak Vi dari situasi itu kalau misalnya kita melihat sejarahnya gitu loh. Kayak Spanyol kan dia belajar dari sejarahnya misalnya, udah pernah menangani itu. Padahal kita juga pernah menangani hal pandemi kayak begini sebelumnya. Dalam banyak hal, memori sejarah bangsa ini tuh selalu jangka pendek ya. Indonesia tuh tidak punya, mungkin karena persoalan literasi kita rendah. Ya, kita ini kan negara yang masyarakatnya paling nggak suka baca buku. Jadi negara yang tidak mengajarkan masyarakatnya untuk terdidik membaca dan mengerti sejarah sehingga kita belajar soal sejarah. Kita nggak pernah begitu. Terlalu banyak dosa-dosa sejarah yang dibiarkan, luka-luka itu sampai sekarang tidak untuk dipelajari. Jadi kita memang sebagai sebuah bangsa, kita punya memori sejarah yang pendek. Ya, bahkan misalnya orang yang memori sejarah yang pendek itu kita bisa lihat contohnya pada setiap pemilu. Bagaimana orang-orang yang bermasalah pada periode berikutnya itu bisa lagi sebagai pemimpin. DPR saja, mari kita lihat anggota DPR. Berapa banyak dari mereka yang misalnya di periode DPR sebelumnya itu malas sidang, gitu ya, tidak produk hukum yang baik sama dia berkuasa di lagi 5 tahun berikutnya. Kepilih lagi. Masyarakat nggak punya memori yang baik mengenai belajar dari pengalaman sebelumnya. Enggak. Para pemimpin eksekutif juga yang sudah divonis bersalah karena kasus korupsi terpilih lagi. Kepilih lagi. Kenapa kita nggak belajar? Karena memang pengalaman sejarah kita itu adalah sebuah pengalaman dengan memori sejarah yang pendek. Udah, jangankan pengalaman kena penyakit 10-20 tahun yang lalu gitu ya, pandemi 20-30 yang lalu, kok kejauhan itu yang pemilu tahunan aja dia lupa 4 tahun gitu. Masyarakat enggak
Jadi baru 2 tahun kemarin itu orang misalnya ya udah ketahuan tuh di DPRD nggak produktif, bisa kepilih lagi. Iya, itulah. Gitu. Jadi udah susah ya kita. Ini sebuah problem yang akarnya terlalu berkelindan ruwet di dalam, yang diulur satu-satu tidak mudah. Semuanya akan berpulang pada problem pendidikan kita. Nah, problem kita sebetulnya ini momentum ya untuk memikirkan ulang bagaimana itu sistem pendidikan dibangun supaya mengulang yang sudah kacau. Tapi ya apakah menteri kita mau melakukannya, kita nggak tahu ya. Kelihatannya sih tidak melihat itu sebagai masalah penting ya. Tapi kalau misalnya terkait pendidikan nih, sebenarnya aku ngelihat kayaknya menteri yang sekarang kayaknya sebenarnya punya ide-ide cemerlang ya, sepertinya gitu loh. Kita sih masih berharap ya begitu. Tapi mungkin apakah karena memang sistem kita yang nggak bisa diobrak-abrik apa gimana Mbak Vivi? Sebenarnya kalau misalnya aku lihat kan kalau dari terobosan-terobosan dia selama ini kan bagus gitu ide-idenya. Dia ide-idenya sangat cemerlang. Kalau saya mau bilang sistem pendidikan kita itu sekarang bukan diciptakan untuk membuat orang kritis, tapi menyiapkan anak-anak didik, menyiapkan manusia Indonesia untuk bisa masuk ke pasar kerja. Ini sebuah kesalahan filosofi yang terlalu dalam. Iya. Anak-anak nggak diajar, sistem pendidikan kita tidak mengajarkan anak kritis kok. Jadi kita hanya disiapkan untuk jadi mesin-mesin industri. Anak-anak sekolah kita. Bahkan dengan sebuah sistem yang tidak membuat anak didik punya adab atau budi pekerti yang baik. Kita bahkan gagal untuk hanya mengajarkan soal kebersihan. Gagal untuk misalnya mengajarkan anak untuk mengantri. Jadi coba lihat di sekolah-sekolah. Berapa banyak sekolah bersih, WC-nya. Iya. Sederhana sekali loh. Ketika kita tidak, bahkan misalnya membersihkan WC menjadi hukuman. Kadang-kadang. Coba, nggak boleh loh. Kalau itu hukuman, berarti kan orang akan menghindari untuk membersihkan WC. Nggak mau Ada yang membersihkan WC nggak boleh jadi hukuman. Di Jepang, jadi semua pekerjaan semua anak. Menjaga kebersihan. Anak diajarkan untuk mengerti etika tata krama sebelum mereka mengerti menulis dan membaca. Tidak ada ujian diberikan sebelum anak-anak kelas 4 SD misalnya. Apa yang diajarin tata krama? Antri, menghormati orang, menghormati kepentingan orang lebih dulu daripada kita. Itu nilai-nilai yang tanam kecil kepada semua orang, nanti dipetiknya nanti sesudah dewasa. Itu sekarang di Indonesia ini ngambil hak orang dianggap biasa. Iya, korupsi sudah ada mulai dari level yang paling kecil sampai yang paling orang nggak masalah. Karena memang kita tidak diajar untuk menghormati hak publik. Ya itu tadi ya, bantuan yang nggak tepat sasaran kan mungkin berawal dari situ ya Mbak Via. Ada. Orang nggak merasa bersalah kalau yang orang kaya yang nerima pun nggak malu. Gue nggak minta, gue dikasih kok, gitu. Harusnya kan malu. Jangan, masih ada yang mau. Masih ada yang perlu gitu. Pemerintah tahu bahwa penerima bantuan itu tidak tepat sasaran, juga nggak mau memperbaiki dengan cepat. Ya orang aja, ya itu datanya dari pemerintah pusat kok. Pemerintah pusat ditanya, itu dari desa kok. Kita kan malu, ya udah kita pimpong. Tidak ada. Iya. Itu kan lahir dari sebuah sistem. Sistem tidak menjadikan kejujuran sebagai sesuatu yang penting, ditanamkan dari anak-anak sekolah. Setiap tahun kalau UNAS, sekarang aja karena nggak ada UNAS ya, karena pandemi,
nggak ada kan berita di koran Anak soal soal bocor. bocor. Iya betul-betul. Tahun kemudian mulai SD sampai ujian SNMPTN kan kita selalu disuguhi laporan kasus soal Iya. bocor. Anak SD soalnya bocor, SMP bocor, SMA. Coba bayangkan, itu terjadi di sistem pendidikan kita loh. Kenapa itu? Karena kan orang hanya peduli dengan nilai ijazah. Jadi apapun, nggak penting. Jujur apa enggak. Ada kok SNPTN pakai joki. Di Malang tuh tiap tahun itu joki. Apa peduli dengan jadi esensi dasar dari pendidikan untuk melahirkan karakter yang baik. Karena karakter itu yang akan mengolah negara ini. Betul. Skala besar misalnya, kalau orang punya karakter, nggak mau tuh bikin kebijakan untuk membebaskan impor pangan berlebih-lebihan. Sementara kita kaya, kita bisa menghasilkan pangan sendiri. Ngapain? Iya. Ngapain impor sayur, impor bawang? Kita nggak bisa nanam bawang. Kita tidak membangun misalnya industri kapas, industri kain. Kita kan kain. Padahal kita bisa loh tanam kapas. Kan dihancurkan. Kan 50-an industri pengolahan benang kita hancur. Kenapa nggak bikin? Kenapa lebih suka impor? Itu kan dari sebuah cara berpikir jangka pendek. Kenapa kita masih impor beras? Kita loh negara matahari 24 jam, 7 hari 365 hari setahun. Kenapa? Kita punya semua yang bisa membuat kita menyediakan kebutuhan kita sendiri. Kenapa kita mesti impor? Kenapa? Karena rente di dalam jalur impor itu menguntungkan segelintir elit. Ya, jadi saya sedang mengajak untuk berpikir bagaimana sebetulnya negara ini problem dasarnya adalah sebuah ketimpangan yang luas antara mereka yang menguasai sumber daya politik dan lalu mengeksekusi sumber daya ekonomi untuk kepentingan segelintir orang. Kita bicara soal 10% populasi yang menguasai 90% aset negara ini. Itu tidak ada, dan itu sistem pendidikan kita tidak membuat orang secara kritis mengerti hal tersebut. Tidak secara kritis melihat hal tersebut. Gitu. Kan baru-baru ini ada kan penelitian dari Semeru yang menyebutkan bahwa anak dari keluarga miskin itu susah, lebih besar potensinya untuk tetap miskin daripada mereka dari keluarga kaya. Dan tentunya orang bisa menjadi sejahtera itu lebih banyak ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Kalau tuh ada anak-anak dari keluarga miskin untuk yang berhasil menjadi sukses, itu sebetulnya lebih banyak pada faktor individu, bukan faktor dukungan sosial yang membuat orang bisa menyelesaikan situasi kemiskinan. Benar-benar. Contoh yang sederhana aja, silakan cek datanya di daerah-daerah. Setiap tahun angka penerima bansos atau BLT atau keluarga PKH itu naik loh. Itu kan lucu. Artinya apa kalau naik? Artinya mereka yang dapat bansos atau PKH itu tidak dengan bantuan yang diterima itu tidak membuat mereka tercabut dari kemiskinan, tetap bahkan menyeret orang lain untuk masuk ke dalam situasi itu. Lebih banyak. Tahun ini ada 100, ada misalnya katakanlah ya 100 orang. Nanti tahun depannya nambah tuh 120. Iya. Loh, kok bisa? Harusnya kan berkurang. Iya. Jadi kita bisa bilang berhasil nggak ya itu program? Kok bisa nambah orang miskinnya, bukan berkurang? Iya, makanya. Makanya mungkin yang diperbaiki itu sistemnya. Karena dikasih terus ya, bukan memperbaiki akar persoalannya, Mbak Fia sebenarnya ya. Karena kasih duit. Ya kan memang uang tidak bisa menyelesaikan kemiskinan. Karena dia akses terhadap sumber dayanya nggak dikasih.
Nah, orang bisa dapat, orang bisa merubah situasinya. Kalau akses terhadap sumber daya nggak dikasih, tetap dikuasai oleh segelintir penguasa dan pemilik. Nggak bisa. Iya. Cara menyelesaikan itu akses terhadap sumber daya dikasih. Nah, semuanya nggak perlu. Masyarakat adat. Iya. Iya Mbak Vi, masyarakat adat dia malah ini ya, malah nggak mendapatkan itu, padahal dia menguasai sumber daya itu ya. Kita nih negara dengan masyarakat adat banyak, tapi kita nggak punya loh masyarakat adat. Dibikin apa itu undang-undang ideologi Pancasila? Nggak penting amat. Yang dibikin di DPR itu loh undang-undang yang nggak penting. Yang nggak penting buat kita ya, buat rakyat. Tapi itu penting buat pemilik modal. Untuk mereka tetap bisa menguasai sumber daya negara ini. Jadi gitu. Kita bisa lihat bahwa yang dibikin begitu salah satunya situasi perempuan yang nggak Mbak Vi. Yang dibutuhkan oleh masyarakat nggak dibikin, tapi yang dibutuhkan oleh penguasa politik dan ekonomi itu yang dibikin undang-undangnya untuk memastikan penguasaan atas sumber daya tetap pada mereka. Pada Iya. Ya, rakyat ya silakan kasih yang remeh-remeh aja tuh BLT. Iya, tapi juga mereka atau ya kasih yang remeh-remeh, nggak pernah dikasih akses sumber daya. Betul. Nah, teman-teman boleh loh menuliskan pertanyaan. Kayaknya belum ada pertanyaan yang masuk nih Mbak Vi. Ayo dong bertanya sama Mbak Vivi. Nanti yang 3 yang menanyakan atau memberikan komentar dapat giveaway. Nah, kita udah ngobrol. Oh, ini ada nih Mbak Vivi dari Nimba Dewanti. Aku bacain ya. Kak Vivi mau tanya, apakah pengalaman berafiliasi dengan partai politik membuat Kak Vivi bisa mendorong posisi perempuan yang tersubordinat lebih kuat? Nah, gimana Mbak Vivi? Ini kalau bicara soal parpol, pengalaman saya agak beda ya. Pertama, saya kan bukan kader parpol. Maksud saya adalah saya bukan pengurus parpol. Saya direkrut oleh parpol ketika ketika pileg 2019. Jadi saya terlibat di parpol itu sekitar bulan Mei 2018 sampai pemilu ya, April 2019. Tapi parpol saya gitu yang di sini di tingkat 2 itu tidak membangun komunikasi yang intens dengan para calegnya sesudah pemilu. Jadi sesudah pemilu selesai, saya tidak punya komunikasi apapun dengan parpol tersebut gitu. Jadi saya tidak merasa parpol saya tidak punya peluang di parpol untuk ikut berkiprah di parpol tersebut, dan saya juga tidak merasa parpol membantu saya atau berkontribusi ikut membantu dalam kiprah saya dalam mendorong kesejahteraan atau kemajuan perempuan. Jadi itu posisinya. Saya rasa selain saya ada juga caleg-caleg yang lain, mantan caleg yang sesudah pemilu mereka tidak lagi punya komunikasi apapun, baik dari mereka kepada parpol maupun dari parpol kepada mereka. Saya contohnya. Gini nih Mbak Vi, kan Drupadi ini sekarang lagi mau mengerjakan program menguatkan kader-kader muda di partai politik ya. Kita kan pengen juga sedikit tidak-tidaknya menyumbang untuk kader-kader muda itu setidaknya punya visi, misi untuk membangun partainya lebih baik, ke depan sistemnya lebih baik, birokrasinya lebih baik gitu. Nah, harapan Mbak Vivi sendiri apa sih sebenarnya terhadap mereka-mereka yang muda-muda ini nantinya berkarir di politik? Saya berharap mereka mau menduduki posisi-posisi strategis di parpol. Jadi ambil peluang untuk menjabat posisi tertentu, tentu saja sesuai dengan minat atau bakat atau cita-cita di bidang manapun di parpol, dan tuangkanlah gagasan, ide-ide, karya di parpol sehingga
parpol bisa punya warna tertentu ketika diisi oleh anak-anak muda. Nah, cuma pertanyaan saya, kalau parpol di negara kita kan sangat oligarkis ya, apakah anak muda itu bisa menembus itu? Iya, menembus atau mendobrak tembok oligarki? Oh ya, nah, kalau bisa strateginya gimana gitu ya? Caranya gimana? Tapi ada sih peluang, mungkin peluangnya ada pada anak-anak muda yang punya hubungan kekerabatan tertentu dengan parpol kali ya, gitu. Atau mungkin punya kuasa ekonomi tertentu di luar sehingga dia cukup bisa mendobrak oligarki tersebut. Karena kalau kita bicara real di dalam parpol itu mereka yang berkuasa atau menentukan keputusan politik di parpol itu adalah mereka yang punya kuasa relasi dengan pemimpin-pemimpin parpol maupun punya kuasa ekonomi yang cukup bagus. Iya. Jadi untuk yang muda mereka juga perlu, mungkin yang punya peluang adalah yang punya hal tersebut juga. Iya, kalau misalnya mereka nggak punya, ya itulah maksudnya situasi itu sebenarnya yang kita tuh berharap bisa nggak itu ya lama-lama itu terkikis walaupun misalnya dia nggak punya kuasa apapun. Karena kita tahu kan partai politik itu didirikan sekarang ini kan berdasarkan dari uang-uang pengusaha ya, misalnya pengusaha tambang lah, siapa lah masuk lah dalamnya di situ. Nah, gimana caranya kita mengikis kekuasaan uang itu sendiri Mbak Vivi dengan situasi sebenarnya kita berharap anak-anak muda ini bisa merubah warna politik, bisa merubah sistem politik di negara kita gitu loh. Lebih bagus lah setidaknya kita masih berharap begitu. Nah, perannya Drupadi itu sendiri tuh nanti kita bakal mau tahu nih kira-kira kita merubahnya tuh dari titik mana gitu. Yang bisa kita lakukan. Karena semua terbentur Mbak Vivi. Kalau aku sih ngeliatnya gitu ya. Tapi nggak tahu menurut Mbak Vivi gimana. Karena dia adalah sebuah lembaga riset advokasi, saya pikir pertama adalah melakukan studi dialog, berbicara untuk menggali sebetulnya para pemuda di parpol itu apa sih motivasi dan harapannya sendiri terhadap parpol. Bagaimana mereka ingin membantu, ingin mengembangkan parpol, dan peluang-peluang apa yang mereka pikir mereka punya, atau tantangan apa yang mereka hadapi. Nah, fungsi Drupadi dalam konteks ini adalah memperluas peluang tersebut dan menerabas atau mengupas satu-satu atau menyingkirkan sedikit demi sedikit bersama para pemuda tadi, menyingkirkan tantangan-tantangan yang ada. Jadi bersama-sama atau menjadi kawan dari pemuda parpol tersebut dan bersama mereka membuka ruang-ruang lah atau mengurangi tantangan-tantangan yang mereka hadapi untuk membuat kiprah mereka lebih luas dan bisa menentukan parpol ke arah yang lebih baik. Saya rasa riset saja bersama pemuda tersebut, bikin riset pada pemuda parpol itu bisa bersama-sama Drupadi elaborasi dilakukan dihadapi tantangan. Iya, karena kita tuh masih percaya ya Mbak, masih ada lah orang-orang muda yang punya Dek, aku nggak dengar. Halo? Aku nggak dengar suaramu. Halo? Halo? Udah? Iya, masih nggak masuk. Halo? Halo Mbak Vi, udah?
Oke, oke. Oke, karena kita tuh masih berharap ya. Tapi kecil ya. Halo? Suaranya kecil. Tapi masih oke ya? Kita ada waktu masih 10 menit lagi Mbak Vivi. Nanti kalau misalnya live IG ini kan dia akan mati tiba-tiba nih kalau udah 60 menit. Kita punya waktu agak 10 menit lagi. Mungkin Mbak Vivi bisa kasih sedikit aja apa ya motivasi lah atau apalah quote lah apa untuk teman-teman di partai politik anak-anak muda ini nantinya. Nah, kita juga kan dalam tiap malam ini akan ada bincang-bincang dengan teman-teman kader muda. Mungkin Mbak Vivi bisa ikut masuk untuk memberikan pertanyaan dan berkomentar dengan mereka gitu loh Mbak Vivi. Iya. Kalau menurut saya harapan saya sebetulnya ya kepada kader-kader muda parpol, mereka perlu melakukan kerja-kerja advokasi atau kerja-kerja pemberdayaan yang dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang anggap bagian dari konstituennya. Jadi dia misalnya adalah pengusaha muda misalnya ya, bagaimana dia coba melihat atau mendekati para pelaku UMKM untuk melihat seperti apa UMKM itu terseok-seok atau berusaha memulai atau membangun bisnisnya. Kalau dia adalah orang yang suka dengan ataupun punya ketertarikan dengan masalah lingkungan, mungkin dia bisa mulai belajar ataupun berinteraksi dengan masyarakat yang punya problem-problem atau dia punya ketertarikan di pertanian, belajar yang lebih banyak mengenai apa sih yang dari petani sekarang. Jadi kader parpol itu perlu kerja-kerja yang lebih membumi, mendekat kepada konstituennya, karena itu akan membuat mereka memiliki basis dukungan atau dukungan sosial yang solid, yang itu tentu saja menguntungkan tingkat elektabilitas. Jadi kalau saya sih berharapnya para pemuda parpol itu atau orang-orang di parpol bekerjalah dekat dengan masyarakat, karena dengan demikian jarak antara mereka dengan realita masyarakat semakin kecil, dan itu akan memudahkan ketika dia nanti terpilih misalnya di DPR atau ada pada posisi politik yang lain yang punya kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik, kebijakannya akan lebih baik menjawab, menyelesaikan problem-problem. Oke, Mbak Vivi, waktu kita kan udah mulai mau mendekati habis ya. Tapi sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang aku ingin sampaikan, tapi mungkin di lain waktu kita bisa berbicara dalam tema yang berbeda, karena ini menyambung yang kemarin ya kan. Jadi kita akan diskusi terkait dengan tema-tema berbeda lagi Mbak Vivi. Semoga Mbak Vivi punya waktu untuk kita ajak live dengan bisa mungkin ikut juga dengan berkomentar di live IG kita yang nanti berbicara dengan para kader muda partai politik. Sekali lagi terima kasih Mbak Vivi, selamat malam. Oke, see you Mbak Vivi, bye. Buat semua teman-teman Drupadi ya, bye-bye. Oke, teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi dalam live IG ini. Kita akan bertemu lagi dalam live IG selanjutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan diskusi-diskusi dengan para kader muda partai politik di Jawa Barat khususnya, dan memberikan juga komentar dan pertanyaan agar mereka juga punya suatu hal yang mereka tahu bahwa masih banyak harapan dari teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam.